Halo Sobat Tani semua, berjumpa lagi kita di Rumah Pangan Mandiri. Apa kabarnya Sobat Tani semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, hari ini saya akan berbagi dan sharing tentang bagaimana cara perawatan dan perlakuan khusus benih yang sudah kadaluarsa sehingga bisa mencapai panen. Nah, benih apa saja itu? Di sini saya akan mencontohkan satu jenis benih yang sudah kadaluarsa. Itu ada tanaman kangkung, ya. Nah, di sini juga sudah saya persiapkan ada 5 polybag yang akan saya pakai nanti untuk menanam dari benih kangkung yang sudah kadaluarsa. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share bila informasi yang saya sharingkan hari ini bisa bermanfaat. Oke, kita ikuti bagaimana prosesnya. Check it out. Ya, hari ini kita akan melakukan proses penanaman. Itu kita akan menanam kangkung. Nah, jadi ini akan kita lakukan proses penanaman itu kadaluarsanya di tanggal 24 bulan 8 tahun 2001. Berarti ini sudah hampir 6 bulan ya kadaluarsa. Nah, kenapa saya bilang hari ini akan melakukan proses pembenihan atau perlakuan khusus untuk benih yang sudah kadaluarsa? Nah, tentu ada beberapa persiapan. Mungkin teman-teman sudah memahami ada media tanam yang akan kita gunakan itu adalah ada tanah, ada kotoran hewan, ada juga sekam. Nah, di sini saya menggunakan sekamnya sedikit. Nah, dan teman-teman bisa ketahui juga kalau untuk yang di polybag ini saya ayak terlebih dahulu tanahnya supaya lebih halus. Nah, jadi bisa dilihat. Nah, jadi saya ayak dulu dan baru saya campurkan ke 2 media tanam pendukung lainnya. Nah, ini akan saya tanam di media polybag ini dengan 4 lubang ya. Jadi masing-masing lubang itu 4 sampai 5 benih, karena biasanya saya melakukan penanaman kangkung itu yang belum kadaluarsa itu 3 benih. Jadi 3 biji. Jadi biasanya itu bisa tumbuh sempurna semua. Tapi karena ini sudah masa kadaluarsa, saya lebihkan dari 3 sampai 5 biji yang akan saya masukkan. Nah, biasanya pertumbuhan dari kangkung itu 3 sampai 4 hari sudah sprout atau sudah berkecambah. Tapi ini saya belum tahu, nanti kita akan lihat di minggu atau hari ke-7 nanti. Saya akan lihat seperti apa perkembangan dan pertumbuhannya, apakah bisa bagus atau memang tidak maksimal, jadi seperti itu. Nah, kita akan coba, ayo kita lihat. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah sampaikan kalau kita membeli bibit itu atau membeli benih itu bisa kita lihat tanggal kadaluarsa, karena daya tahan atau daya pertumbuhannya itu bisa mencapai 85% sampai 95%. Nah, tapi di sini karena ini benihnya sudah kadaluarsa, dibuang juga sayang. Nah, kita coba saja supaya siapa tahu nanti bisa tumbuh dan kita bisa nikmati untuk sebagai bahan sayuran di dapur kita nanti. Oke, kita lihat. Jadi seperti ini prosesnya. Saya buat 4 lubang. Nah, ini
satu lubang. Nah, saya masukkan ada 6 ya. Ya, ada 6 biji. Nah, sebenarnya tanaman ini atau benih kangkung ini sebenarnya sangat mudah sekali bisa sprout atau berkecambah. Cuman karena ini sudah kadaluarsa saya kurang tahu, tapi kita akan coba di media ini. Nah, kalaupun nanti akan tumbuh semua di satu lubang itu, nanti kita bisa pindahkan di sekitarnya supaya tidak terlalu menumpuk, ya seperti itu. Nah, setelah seperti ini kita akan tutup. Bisa dilihat ya, ada cacing. Ya, jadi sudah 5 polybag sudah kita isi. Ini dia, sudah kita isi semua. Dan kita akan melakukan penyiraman. Nah, di sini istimewanya saya menggunakan atau saya mencampurkan air dengan bawang merah. Jadi bawang merah itu dikenal dengan zat perangsang tumbuh yang sangat bagus. Siapa tahu dengan kita menggunakan zat perangsang tumbuh ini, benih yang kita tanam di polybag ini juga tumbuhnya bagus ya dan merata semua. Oke, kita lihat, ayo kita ikuti. Nah, di sini saya sudah siapkan air bawang merah ya untuk membantu nanti sebagai zat perangsang tumbuh. Jadi supaya benih yang saya tanam ini tumbuhnya juga maksimal. Oke, kita akan campurkan. Nah, ini saya campurkan 1:5, jadi 1,5 cup ini jadi airnya 5 dari setengah cup yang saya gunakan ini. Oke. Oke, cekidot, kita siram dulu. Ya, tahap pertama atau proses pertama kita sudah selesai. Kita akan pindahkan. Ini saya tempatkan di tempat yang teduh terlebih dahulu di emperan rumah saya.
Jadi nanti kita akan lihat lagi di hari ke-7 seperti apa pertumbuhannya, apakah bagus atau tidak. Jangan di skip, tetap di channel Rumah Pangan Mandiri. Nah, ini saya lakukan penyiraman di pagi hari. Bisa dilihat, dan pertumbuhannya juga cukup bagus ya, dan maksimal. Walaupun ini adalah benih yang sudah kadaluarsa, tapi perlakuannya cukup istimewa. Jadi dari 4-5 biji yang saya masukkan ke dalam polybag atau saya benihkan di sini, ternyata hampir tumbuh semua. Ada beberapa yang hanya tumbuh 2 seperti ini. Ini juga ada tumbuh 2. Nah, ini tumbuh 4. Nah, tapi kita nggak tahu bagaimana seminggu ke depan. Kita akan temukan hasilnya, apakah dia akan masih bertahan seperti ini, karena biasanya pasti ada saja yang batangnya itu kering atau kepotong seperti itu. Nah, kita akan update lagi di 7 hari ke depan bagaimana hasilnya. Tetap pantengin channel Rumah Pangan Mandiri. Halo Sobat Tani semua, berjumpa lagi di Rumah Pangan Mandiri. Hari ini kita akan update tanaman kangkung yang sudah saya videokan waktu 7 hari yang lalu. Nah, jadi hasilnya seperti ini, dan saya lihat belum tumbuh maksimal. Ini harus saya berikan perawatan, karena saya takut ini tidak akan bisa maksimal tumbuhnya sampai panen. Tapi kita tetap akan coba. Hari ini saya akan memberikan pupuk organik cair dari fermentasi air cucian beras. Jangan di skip, ayo kita ikuti. Ya, hari ini kita akan melakukan perawatan atau melakukan penyiraman pupuk organik cair. Kita menggunakan hasil fermentasi dari air cucian beras dengan menggunakan bahan tambahannya itu kita di sini kita tambahkan EM4. Nah, ini sudah beberapa kali saya gunakan untuk tanaman saya di polybag, karena ini adalah pupuk yang paling mudah dan sangat cepat sekali untuk fermentasinya. Dan ini pun bisa kita gunakan untuk di daerah perkotaan, yang terutama urban farming yang menggunakan baik itu pipa bekas, pipa paralon, ataupun dari polybag seperti ini. Nah, jadi ini sangat berguna sekali untuk kita bisa memanfaatkan hasil dari limbah sisa dapur yang ada di rumah kita sendiri. Nah, di sini saya menggunakan campurannya itu 1:20. Nah, jadi takaran saya itu saya menggunakan cup ini. Jadi tadi saya sudah isi di sini 20 cup ini, dan saya akan masukkan hasil dari fermentasi air cucian beras. Nah, ini sudah ada di video sebelumnya ya, untuk air cucian beras ini bagaimana caranya sudah ada. Silakan di scroll atau dilihat lagi. Nah, ini baunya sudah seperti tape ya Sobat Tani semua, jadi tidak gagal. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini saya akan masukkan ke sini. Nah, ini Sobat Tani bisa menggunakan pupuk organik ini atau hasil fermentasi dari air cucian beras ini, bisa Sobat gunakan itu untuk tanaman yang seperti ini, atau kangkung yang masih dalam masa pertumbuhan bisa digunakan 1 minggu 2 kali. Ini akan saya siramkan terlebih dahulu.
Nah, karena di sini tadi terkena sinar matahari yang cukup panas sekali, jadi agak sudah agak layu, dan ini juga patah karena kena ayam, karena dicakar-cakar sama ayam. Jadi harap maklum lah, karena kita ada di pedesaan, jadi ada banyak ayam yang berkeliaran. Nah, jadi bisa dilihat seperti ini. Tapi jangan khawatir sobat tani semua, kalau sudah sore seperti ini, nanti di malam hari kita lihat itu akan segar kembali. Besok pagi juga akan segar kembali. Nah, kita akan update lagi di 7-10 hari ke depan seperti apa hasilnya, apakah dia bisa bertumbuh dengan baik, dan apakah bisa maksimal tumbuhnya dari benih yang kadaluarsa seperti ini. Nah, kita tunggu di 7-10 hari ke depan seperti apa. Saya akan update lagi, tetap di channel Rumah Pangan Mandiri. Nah, hari ini kita sudah ada di hari ke-8. Saya ambil di sini. Saya ambil tengah-tengahnya. Nah, di sini kemarin kita waktu tanaman itu berumur 14 hari. Nah, ini sekarang tambah 8 udah 22 hari. Nah, ini 22 hari jadinya seperti ini. Pupuknya pun saya masih menggunakan pupuk organik cairnya, karena di sini saya sangat susah sekali mendapatkan kotoran sapi. Kebetulan saya tidak memelihara sapi, jadi saya hanya mengandalkan dari pupuk organik cair dari fermentasi air cucian beras. Nah, jadi pertumbuhannya seperti ini. Nah, kenapa dia mengarahnya ke kanan? Karena mataharinya kalau sore itu lebih banyak berada di kanan saya atau kanan kamera ini. Jadi pertumbuhannya itu mengikuti sinar matahari, karena ini saya tempatkan di bawah teras rumah saya. Jadi hanya kena matahari itu 2-3 jam itu sudah maksimal. Nah, jadi pertumbuhannya seperti ini. Ini umur 22 hari ya sobat, dari masa tanam. Nah, ini beberapa pertumbuhannya juga tidak maksimal ya, seperti ini. Jadi bisa dilihat pertumbuhannya tidak maksimal, nah, kecil. Nah, di sini saya menambahkan tanah kemarin. Ini sudah seperti ini jadinya. Beberapa sudah bisa kita panen sebenarnya, tapi saya masih mau melihat dulu perkembangannya di hari ke-30. Sebenarnya ini di umur 28 sudah bisa kita panen, tergantung kebutuhan kita. Nah, ini juga udah bisa kita panen yang seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, nanti di umur 28 hari atau 29 hari kita akan panen seperti apa hasilnya, apakah bisa tumbuh maksimal dengan perawatan pupuk organik cair hasil dari fermentasi air cucian beras. Dan sebenarnya ini adalah tanaman yang sangat mudah untuk tumbuh. Nah, tetapi kalau kita tidak lakukan perawatan, jadinya seperti ini, kecil. Ini sudah saya rawat tapi tetap seperti ini, karena memang seperti saya sampaikan sebelumnya di video di awal itu, bahwasanya benih yang saya pakai itu adalah benih yang sudah kadaluarsa. Jadi berbeda nanti dengan benih yang masih bagus ataupun yang belum melewati tanggal kadaluarsa, pertumbuhannya akan seperti ini semua. Seperti kangkung saya di video sebelumnya yang saya panen itu benar-benar sangat besar-besar sekali ya, karena memang belum melewati masa kadaluarsa. Nah, ini sudah melewati tanggal kadaluarsa. Nanti kita akan lihat lagi lah di
8 hari ke depan. Jadi udah 30 hari atau 30 waktunya masa panen gitu ya. Jadi apakah bisa seperti ini? Tapi tetap kita akan rawat juga. Kalau sudah seperti ini belum mau saya panen karena saya masih mau lihat. Ini baru umur 22 hari dari masa tanam. Nah, ini beberapa sudah kena hama tapi tidak begitu berpotensi untuk merugikan saya. Jadi sedikit saya berbagilah sama hewan. Daun yang hijau seperti ini disukai sama belalang. Nah, jadi kita akan lihat lagi di 8 hari ke depan, 7 atau 8 hari ke depan lah, supaya bisa maksimal hasilnya. Oke, jadi seperti itu. Semoga bisa bermanfaat ya. Teman-teman bisa melakukan kegiatan seperti ini untuk memanfaatkan lahan pekarangan di rumah. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Ya, hari ini kita berjumpa lagi di hari yang ke-28 ya. Nah, di hari ini kita akan melihat bagaimana perkembangan dari tanaman kangkung dari benih yang sudah kadaluarsa. Nah, bisa dilihat ya Sobat Tani. Jadi karena benihnya ini memasuki masa kadaluarsa ataupun sudah lewat masa kadaluarsa, jadi pertumbuhannya seperti ini, tidak maksimal dia. Nah, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya itu, kalau untuk benih kadaluarsa itu di daya tahan tumbuhnya itu sekitar 50-65%. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini sudah bagus ya, sudah besar-besar, ini sudah bisa kita panen. Nah, ini tapi tetap kita akan panen untuk kita jadikan sayur, karena ini kita tidak jual, jadi kita tidak rugi. Tapi ini kita bisa gunakan sebagai lauk untuk di dapur. Nah, ini sudah bisa kita panen. Nah, jadi cukup simple dan sangat mudah sekali untuk tanaman kangkung ini. Kalaupun sudah kadaluarsa tapi masih bisa tumbuh seperti ini ya, sangat disyukuri, karena memang ini bisa sebagai bahan tambahan kita untuk lauk di dapur. Nah, ini juga saya sudah sampaikan di video sebelumnya bahwasanya ini saya hanya menggunakan pupuk dari fermentasi air cucian beras, atau kalau tidak bisa melakukan fermentasi yang hampir 2 mingguan, boleh menggunakan air cucian beras. Itu difermentasi hanya 1 hari atau 1 kali 24 jam sudah bisa disiramkan di tanaman kita seperti ini. Nah, di sini untuk fermentasi itu saya gunakan seminggu 2 kali. Jadi kemarin sudah saya sempat contohkan di video sebelumnya, pas kita pertemuan ke hari 14 ya, kemarin saya sudah aplikasikan pupuk organik cair dari atau fermentasi air cucian beras. Oke, jadi cukup menarik ini ya percobaan saya selama sebulan ini. Jadi hasilnya seperti ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk sobat tani semua yang berada di perkotaan, bisa menggunakan media tanam hanya seperti ini saja sudah bisa membantu untuk memberikan kontribusi lauk di dapur kita. Oke, jadi seperti itu. Salam jumpa lagi di Rumah Pangan Mandiri. Tetap semangat.